lalu juga program santri magang kerjasama dengan banyak pesantren. Total lebihnya kurang-kurang udah 6.000 di 2 program. Nah, tentu saya sendiri sering sekali turun ke pesantren, dan sekarang ketemu para pemuda di desa-desa, juga di sekolah-sekolah. Tidak lain untuk menyampaikan juga mereka harus mengisi lapangan pekerjaan ini yang jumlahnya nanti ada 17 juta. Tetapi pekerjaan seperti apa? Pekerjaan yang melek digital. Artinya apa? Ada yang berhubungan dengan digital marketing. Digital marketing itu mempromosikan produk dengan sosial media. Nulis-nulis itu juga dapat uang nanti ke depan. Yang namanya caption katanya kerennya. Itu nulis-nulis semua pakai sosial media. Dan juga jangan lupa main game juga dapat uang. Nah ini perlu keahlian sendiri. Ini sayang kalau hal-hal ini diisi oleh bangsa lain. Pemuda Indonesia, pemudi Indonesia harus mau berubah pola pikir, harus bisa beradaptasi. Dan belajar itu bisa berbagai cara. Ada program BUMN, program pemerintah, bahkan bisa belajar sendiri. Anak saya 2 tahun yang lalu, sekarang 17, dulu 15, belajar main gitar sendiri. Padahal saya nggak pernah ngeles. Otodidak. Nah itulah anak muda kita. Yang penting mental daripada anak muda kita tadi. Jangan berhenti belajar. Ya, jangan juga menghindar dari permasalahan. Permasalahan harus dihadapi. Perubahan harus dihadapi. Dan yang paling pentingnya juga tadi, jangan malas. Artinya milenial juga bisa untuk menjadi pemimpin bangsa, Pak Menteri. Milenial ke depan mau tidak mau 273 juta, lebih dari 53% millennials. Nah pasti suka nggak suka itu ada pergantian generasi. Tahun 1928 ada generasi pemuda yang mendeklarasikan berbahasa satu bangsa satu. 1945 banyak pemuda juga mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Pak Soekarno. Tahun 1966 ada juga pergerakan daripada pemuda. 1998 juga. Nah, pemuda hari ini pergerakannya lebih kepada bagaimana generasi muda Indonesia jangan jadi buih, harus jadi ombak untuk menghadapi perubahan. Sukses jadi Permadani. Pak Menteri juga jadi harapan bangsa. Luar biasa, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua, sukses untuk kita semuanya. Dan di depannya dibakar gitu, tetapi dengan tangan-tangan kreatif para pemain. Kenal Aidin. Hebatnya panitia. Hebatnya lurah yo kerjasama kaputren yo. Kita kumaha Pak Lurah? Acaranya apa ini Pak Lurah? Ini acara Sarasian Milenial yang digagas oleh pemerintah desa melalui Menteri BUMN. Diharap tadi dia jatah. Oh, di dadang. Kerek motor.
desa yang sangat luar biasa di ujung utara. Kita minta kepada bapak-bapak untuk bisa mematikan api rokoknya karena kita no smoking. Selamat datang Bapak. Ini merupakan wujud kecintaan masyarakat Indonesia, khususnya Desa Putri Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang beserta jajaran yang terhormat Polres Kabupaten Majalengka, Polsek Kabupaten Kecamatan Jatian, Milenial Desa Putri Dalam, telah hadir di tengah kita Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir yang sudah berada di tengah-tengah kita, yang akan memberikan energi positif tentunya untuk warga Desa Putri Dalam, warga Kecamatan Jati Tujuh, dan tentunya warga dan masyarakat Kabupaten Majalengka. Saya Nurah Sihatati akan memandu acara hari ini dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Negeriku bangsaku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah raga untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Aplaus untuk beliau. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Majalengka beserta staf jajaran. Yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Majalengka. Yang terhormat Bapak Kapolsek Jati Tujuh. Yang terhormat unsur Muspika Kecamatan Jati Tujuh, Pak Camat, Pak Ikin Asikin, SIP. Terima kasih Pak. Aplaus untuk beliau. Yang terhormat segenap jajaran kepala desa yang ada di bawah daerah Kecamatan Jati Tujuh, khususnya Ibu Kepala Desa Putri Dalam, Ibu Endah Hindrawati. Terima kasih Ibu. Yang kami banggakan segenap tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya merasa sedikit haru, juga bangga atas kedatangan Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia ke desa kita ini. Semoga dengan kedatangan beliau hari ini menjadi satu magnet untuk kita semua agar supaya kita bisa lebih berprestasi lagi.
Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda Desa Putri Dalem, tepuk tangan. Luar biasa semangatnya Pak Menteri. Desa Putri Dalem merupakan banyak dihuni oleh tokoh-tokoh muda. Banyak generasi muda yang luar biasa memberikan energi positifnya. Mulai dari blok desa, Kaputren sampai Bojong Loreng, itu tak henti-hentinya menggali potensi desa. Dan Desa Putri Dalem merupakan salah satu dari 12 desa di Kabupaten Majalengka yang mendapatkan predikat Desa Tematik Kreatif Kabupaten Majalengka, dan terus continue menggali potensi menuju Desa Wisata Kabupaten Majalengka. Kita dengarkan bersama. Selamat kepada Desa Putri Dalem, dan ini dia Ibu Kepala Desa Putri Dalem sebagai tokoh penggerak Desa Putri Dalem. Kita sambut ucapan selamat datang dari Ibu Guru Desa Putri Dalem, Ibu Endah Hendarwati. Masih semangat? Semangat. Oh, negara duit. Putri Dalem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang saya sebuah betul-betul sebuah kehormatan bagi kami semua di sini. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia, telah hadir di tengah kita di Desa Putri Dalem, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka. Hatur nuhun. Juga yang saya hormati dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Majalengka yang telah hadir. Alhamdulillah, juga dari Bapak Camat Kecamatan Jatitujuh, kemudian Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang sejak pagi memang sudah membantu kami untuk acara hari ini. Alhamdulillah. Juga yang tak lupa pada masyarakat Desa Putri Dalem, terutama para tokoh-tokoh pemuda. Bagaimana adik-adik? Dari kemarin kita betul-betul merasa sangat bersemangat dengan rencana kehadiran dari Bapak Erick Thohir. Alhamdulillah akhirnya terwujud harapan kami semua, Pak. Di sini di Desa Putri Dalem kami banyak komunitas dari anak-anak muda, salah satunya Campur Indonesia, Kendal, lalu juga dari Bambu Kaputren. Di sini juga ada bengkel bambu, di mana anak-anak muda yang punya kreativitas untuk membuat alat musik bambu. Mungkin nanti Bapak bisa lihat di belakang ada hasil-hasil karyanya dari anak-anak muda kami, Pak. Jadi di dusun Kaputren ini ciri khas bambunya dipergunakan untuk menunjang dari event-event pertunjukan yang memang kami selenggarakan rutin setiap bulan, ada juga yang rutin setiap tahun dan juga yang 3 tahun. Alhamdulillah, sebuah energi positif yang Bapak sebarkan buat rakyat kami, buat keluarga kami, membuat kami betul-betul bersemangat, dan insya Allah bahwa kehadiran Bapak ini memberikan berkah. Terus terang saya betul-betul grogi nih, Pak. Saya betul-betul tidak menyangka bahwa Bapak bisa hadir. Ayo tepuk tangan buat Bapak Erick Thohir. Memang Desa Putri Dalem salah satu dari 12 desa tematik kreatif di Kabupaten Majalengka, yaitu salah satu tema event pertunjukan. Karena memang di sini anak-anak mudanya secara rutin menggelar pertunjukan budaya, seni, musik, budaya yang rutin kami selenggarakan. Alhamdulillah diberi kehormatan untuk menjadi salah satu dari 12 desa tematik. Mungkin nanti Bapak yang akan lebih banyak berdialog dengan masyarakat kami, terutama pemuda-pemuda milenial. Ayo semangat semuanya. Alhamdulillah dari sini. Sekali lagi mohon maaf jika ada penyampaian, ada penyambutan yang kurang dari kami, Pak. Sekali lagi selamat datang di Desa Putri Dalem. Sebuah kehormatan buat kami semua atas kehadiran Bapak. Semoga Bapak tidak kapok untuk hadir lagi di desa kami. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi.
buat semua energi positif yang telah Bapak bawa, yang insya Allah akan menjadi keberkahan buat desa kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi ucapan selamat datang dari Ibu Desa Putri Dalem. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan tokoh milenial kita, Bapak Erick Thohir, yang merupakan Menteri BUMN Republik Indonesia. Kita sambut dengan hangat. Ini dia Bapak Erick Thohir. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum serius nanti tanya jawab, kita mau perkenalan dulu, setuju? Nah, coba saya mau tes. Ini coba Bu Endah berdiri. Bu Endah sama saya ini ada cerita yang mirip. Nah, ada cerita yang mirip. Kira-kira tahu nggak cerita yang miripnya apa? Enggak. Ada yang tahu nggak? Hah? Ada, coba. Siapa Menteri? Pak Menteri adalah tokoh nasional yang sudah melanglang buana di dunia internasional. Tepuk tangan. Tapi karena kecintaan beliau dengan negara tercinta Republik Indonesia, mau datang dan mengabdi untuk Bumi Pertiwi. Betul Bapak? Ya, dan beliau juga merupakan tokoh milenial yang merupakan usahawan muda. Dari kecil, dari beliau sudah mengabdikan di wirausahanya. Jadi teman-teman muda, jangan berkecil hati. Ilmunya akan kita ambil hari ini. Dan Ibu Kuwu tidak jauh Pak, cuma bedanya Ibu mah nggak sampai Eropa. Cuma Ibu Kuwu adalah seorang pengusaha yang sudah enak tinggal di kota, tetapi mau mengabdikan dirinya untuk desa tercinta. Tepuk tangan. Luar biasa. Itu sudah rumit Bapak. Nih MC rupanya udah punya contek. Apa coba persamaan saya sama Bu Endah? Apa? Persamaannya Bapak Pak Erick Thohir ini banyak orang tidak tahu di Majalengka bahwa ibunya berasal dari Kadipaten. Dan bapaknya berasal dari Lampung. betul. Dan Ibu Kuwu adalah asli Majalengka dan suaminya berasal dari Lampung. Itu kesamaannya, Pak. Terima kasih. Jadi persamaan saya sama Bu Endah itu tepat sekali. Sama-sama backgroundnya pengusaha, tetapi kita ingin memberikan kontribusi pemikiran kita, tenaga kita, hati kita untuk masyarakat. Betul? Yang kedua, sama-sama mirip. Ya, ibu saya dari Majalengka Kadipaten dulunya. Ini asli Majalengka. Kalau saya udah belang, ya, bapak saya dari Lampung. Kalau ini dapat orang Lampung. Jadi silakan Bu, terima kasih. Nah sekarang pertanyaannya nih ada hadiahnya kalau sekarang. Nah, tadi gak ada hadiahnya. Siapa yang suka Persib? Coba berdiri. Berdiri dong. Berdiri. Berdiri mau dihitung. Yang lain bukan Persib. Persib. Ah, masa ini tahu bola nih saya tadi nama pemain bola nggak bisa jawab ya. Ini Persib semua benar. Benar. Kita jangan. Hah? Benar. Coba nomor 1 saya pilih. Ayo sini maju. Yang nomor 2. Ayo. Ya. Apa kerja? Nomor 3 sini.
Ini kita tes benar persib atau enggak ya. Setuju ya? Oke. Kasih, ikut dulu. Coba Siap. Siap, komandan. terakhir persib juara tahun Ya. berapa? Oh, deh. Oh, deh. Katanya persib, nggak boleh dikasih tahu. Katanya persib, hah? 2020. Hah? 2020. Nggak tahu. 2014. Tahu kan saya? Hah? Lupa, katanya persib suara nggak ingat. Kayaknya dukung tim lain. Liganya salah. Ranking 2 benar. Nah, ini yang katanya bobotoh ya. Ini picking atau bobotoh? Bobotoh kolot. Benar. Apa hubungannya Erick Thohir sama Persib? Manajer. Erick Thohir pernah menguasai daerah negara Italia yaitu Inter Milan, sedangkan Persib Bandung Jawa Barat. Tepuk tangan dong. Dari 2012 sampai 2018 pemegang saham Persib. Tepuk tangan. Posisinya wakil komisaris utama. Betul. Oh, untuk nyaho, kumaha ya katanya bobotoh. Hah? Jarang nonton TV. Ya, ngerti. Ini mah bobot sama perutnya nih bobotan. Sama. Ya, tentu hadir ke sini ingin menjadi bagian bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat. Dan tadi saya bicara sama ibu, di sini ada nggak program Mekar, gitu, ya? Itu program BUMN, di mana BUMN itu memberikan support atau pembukaan lapangan pekerjaan kepada ibu-ibu di desa dengan menjadi pengusaha ultra mikro. Pinjaman 1 sampai 4 juta tanpa agunan. Nah, di sini ada nggak yang Mekar? Nggak ada. Ada. Belum. 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 Ini data saya. Nanti Bu Enda mesti sering-sering ketemu saya berarti ini ya. Ada di Jaya Tengah. Ini data ya. Nyaur, Bu. Bestang hadiah. Program Mekar di Jawa Barat total nasabahnya 2,7 juta nasabah. Ibu-ibu semua, tepuk tangan. Lalu di Majalengka ini totalnya 96.000 nasabah dengan total pendanaan 341 miliar. Di seluruh Indonesia, ibu-ibu Mekar ini sudah mencapai 12,7 juta nasabah. Nah, memang tadi saya bicara sama ibu, nanti mohon Pak Camat juga bantu ini. Di Majalengka ini memang kebanyakan masih tebu. Tetapi program daripada maaf, ini Mekar Bu, bukan tebu ya. Jadi program Mekar mestinya di Majalengka bisa. Nah, di daerah ini mesti bisa, apalagi tadi dibilang kampung kreatif. Kalau di lain bisa, kenapa di sini nggak bisa? Setuju? Nah, nanti tolong aja kontak BRI, minta kenalin sama PNM ya. Ini program, ini bukan karena saya jadi menteri, enggak. Kita kadang-kadang terjebak membuat program karena kita jadi pejabat. Tetapi sudah tidak menjadi pejabat, programnya berhenti. Kalau ini nggak mungkin berhenti. Karena programnya di seluruh Indonesia jumlahnya sudah 12,7 juta.
Bahkan sekarang kita dorong menjadi 14,9 juta. Nantinya cita-citanya 20 juta. Jadi ibu-ibu mesti bisa menjadi bagian dari PNM Mekar. Nanti insya Allah setelah sholat Jumat saya ada pertemuan dengan PNM Mekar. Nah, hal-hal ini saya harapkan tadi, karena saya tahu di Majalengka ini 36% masyarakat menganggur. Betul? Artinya apa? Pembukaan lapangan kerja menjadi kunci utama. Salah satunya di PNM Mekar itu adalah pembukaan lapangan kerja buat ibu-ibu. Tetapi dari data yang kita sudah punya dan saya cek di bawah, satu ibu-ibu Mekar itu bisa mempekerjakan 1-2 orang. Selama COVID itu ada penambahan PNM Mekar sampai 7,1 juta. Artinya apa? Ketika di kota-kota besar melepaskan pegawai, ibu-ibu di desa membuka lapangan kerja sampai 7,1 juta. Jadi mohon ibu, nanti kita kerjasamakan. Ya Pak Camatnya mohon, tidak ada maksud apa-apa. Dan ini bukan program karena saya jadi menteri. Ya, karena nggak mungkin udah nggak jadi menteri 12,7 jutanya diberhentiin. Nah ini ya. Lalu sekarang sama ini NU Ansor mana coba, ada berapa? Ini ya. NU Ansor itu kita sudah tanda tangan kerjasama. Betul, kemarin di Madura bahwa kita akan membangun 250 kerjasama antara PBNU dan mereknya juga sama BUMNU, untuk membuka nanti yang pertama di akhir tahun ini supermarket pangan. Nah silakan, bahkan sama Gus Yaakob udah tanda tangan. Itu ada pemuda Ansor mendapatkan 40 kertas shop. Udah jalan. Nah sekarang ini ada petani nggak? Kalau luar mana? Ada yang buruh tani, ada petani. Ada, coba berdiri. Satu, ada banyak. Ada yang buruh tani, Pak? Atau petani atau buruh tani? Ada. Nah, sama. BUMN itu tadi yang disampaikan Ibu. Kita ada program yang namanya Makmur. Artinya apa? Selama ini petani tentu kadang-kadang karena sulit lahannya dijual, betul? Orangnya kolain anaknya susah, betul? Nah sekarang kita BUMN hadir sama kepada seperti ibu-ibu Mekar dengan petani namanya program Makmur, yaitu petani mendapat pinjaman dari bank-bank BUMN lalu didampingi oleh PT Pupuk untuk pupuk tepat waktu, Ya, tepat dosis, tepat cara. dan bibit yang benar. Kalau gagal panen ada asuransinya, Jasindo. Benar. Hasilnya bisa Dibuka ya, dibuka deh. Memang tadi disampaikan Ibu, sekarang di Majalengka masih fokus di tebu. Tetapi sebenarnya program Makmur ini tidak hanya buat tebu. Ada tebu, ada padi, ada jagung.
Satunya kelapa sawit, cuman di Jawa kelapa sawit lebih sulit. Kelapa sawit biasanya di Sumatera dan di Kalimantan. Nah, program-program ini pun nanti bisa dicek ya Pak Camat, Pak Pisan, sama Ibu. Ini di Jawa Barat ini totalnya 15.473 hektar. Banyak di Jawa Barat. Total nasional sekarang sudah 87.000 hektar. Di Majalengka 4.340 hektar dengan melibatkan 1.400 hektar. Bumdes sudah sama Mansor Petashop ada sama ini. Kalau masalah pinjaman kur ya itu pemerintah tahun ini menggelontorkan pinjaman buat kur 388 triliun. Banyak. Tinggal bagaimana mengaksesnya. Bapak-bapak mesti proaktif. Kalau yang lainnya bisa dapat, kalau kita nggak dapat ada yang salah. Dan kur ini 92% itu dari BUMN bank-banknya, jangan BRI, Mandiri, BNI. Pak, pemerintah hadir ketika rakyatnya susah, tidak mungkin Tapi barang COVID bekerja, tidak mencintai pekerjaannya. Bagaimana kita bisa lebih dalam, lebih mengerti, lebih maju, sama-sama generasi muda. Ini sekarang di Indonesia dari 273 juta, lebih dari 50% usianya di bawah 35. Generasi muda Indonesia adalah generasi masa depan. Dan sudah dibuktikan dari tahun 1928 sebelum merdeka, bicara Pak Indonesia satu bahasa. Tahun 1945, tahun 1966 pergerakan itu mahasiswa. Tahun 1990 semua generasi muda. Nah, tapi pergerakan yang diharapkan hari ini adalah sesuatu yang berbeda. Lebih kepada apa? Jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Jangan sampai mayoritasnya ini, tetapi hanya jadi buih, bukan ombak. Kenapa? Ya karena kita tadi sama. Kita tidak mau terus meningkatkan kemampuan kita. Padahal hari ini yang namanya pertumbuhan ekonomi itu karena manusianya, bukan karena sumber daya alamnya. Manusianya yang harus maju. Belajar sekarang bisa lewat internet, betul? Betul. Nah, Bagus kah? anak saya umur 15 tahun. Pak, nih, Aduh, yung pakuwunan ta. bisa main dari mana? Dari buku. Jadi jangan kita ini terbelenggu, terikat karena kekurangan kita. Almarhum bapak saya itu miskin dari desa, yatim dari Gunung Sugi, usia 10 tahun merantau
10 tahun. Dari Gunung Sugi ke Tanjung Karang mencari SMP. SMA di Solo, kuliah di Jakarta, miskin dari desa dan yatim, jadi pengusaha, alhamdulillah. Artinya apa? Jangan melihat keadaan yang begini, tetapi bagaimana kita tahu masa depan kita dan dibangun dari sekarang. Fasilitas sekarang sudah luar biasa. Dulu pemerintah bicara listrik masuk desa, sekarang internet masuk desa. Ini perubahan-perubahan yang generasi muda dan semua di sini, baik ibu, bapak, termasuk saya. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah tidak mau menghadapi perubahan. Jangan pernah menghindari masalah. Masalah harus dihadapi. Generasi muda penting. Indonesia membutuhkan 17 juta tenaga kerja dari generasi muda. Tapi pekerjaan seperti apa? Pekerjaan yang ada hubungannya dengan teknologi, komputer-komputeran. Kita bicara pertanian, perlu teknologi nggak? Perlu. Sekarang pertanian sudah pakai yang terbang-terbang, namanya apa? Drone. Fungsinya drone apa? Cek lahan, Hah? kontrol lahan, Apa? kontrol. Hah? Bisa penyemprotan, penyemprotan. Coba. Bisa untuk penyemprotan, mengontrol lahan, Drone cek. Fungsi teknologi membangun pertanian tidak lagi hanya pakai badan kita. Sulit cari tenaga kerja untuk ditani, betul? Sekarang ada yang namanya teknologi. Yang ngerti teknologi siapa? Milenial. Yang di depan ini. Kalau bapak-bapaknya tanya, oh iya kan? Tak ngerti. Terus sekarang yang namanya bertani perlu teknologi, perlu. Bertani itu sekarang bukan membanjiri tanaman dengan air, betul? Betul. Sekarang teknologi meneteskan tanaman dengan air asal tepat waktu netesnya. Kalau panas ada yang membungkus pakai plastik, ini bungkus kan? Nah, masalahnya menetes air dengan tepat perlu teknologi. Nggak mungkin tiap 1 jam datang, pulang 1 jam datang. Sekarang tinggal dipencet. Betul Pak? Betul. Sama ibu-ibu. Ya. Kalau di Mekar banyak yang jualan online. Jualan baju, jualan makanan online. Sekarang pendapatan usaha dari online bisa 40%. 60% tetap datang ke rumah. Nah, jualan online, ibu-ibu nggak semuanya ngerti, betul? Perlu anak Muda. jualan online, perlu tulisan. Tulisan sekarang jadi pekerjaan, nulis dapat duit sekarang. Coba sosmed, ada nulisnya di sosmed. Hah? Saya lagi di sini, saya lagi di situ. Kamu kemana? Itu semua pekerjaan yang bisa disinergikan. Saya
sangat berharap Bapak, Ibu, generasi muda harus mulai merubah pola pikir. Setuju? Setuju. Kalau tidak, kita nggak kemana-mana. Dan saya tadi hadir ke sini ingin membantu, tetapi tidak mau jadi program baru. Program yang sudah ada, apakah makmur, apakah mekar, ya, yang generasi muda ada programnya. Kita sudah kerja sama Basnas dari zakat BUMN untuk diberikan beasiswa kepada pemuda-pemuda terbaik yang ada di desa. Silakan bicara sama Basnas. Dengar dari Menteri BUMN katanya ada beasiswa. Nah, hari ini walaupun singkat, mudah-mudahan bermakna. Amin. Buat saya pribadi bermakna. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu juga seperti itu. Ya, insya Allah. Kalau kita bisa rajin, ya, dari unta yang tenang bisa jadi baju. Sama. Kalau silaturahmi ini, program-program ini terus dirajut, pasti ada hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih dua pertanyaan, satu ibu, satu anak muda. Maju, Ayo. maju dah. Maju ke. Ditanya. Ayo. Maju. Bantah lah. Satu ibu ada. Tuh, ini nih. Bu, ya bu. Yang Enggak. baik. Ini muda. Harus berani. Ayo. Oh, lebih muda. Oh. Ya, dua. Ayo. Guys, kayak dibantu. Silakan. Ya, tiga. Jeng, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puji, Pak. Yang mau saya tanyakan, Pak, gerakan apa, Pak, yang bisa membangkitkan pemuda-pemuda milenial untuk bisa maju gitu, Pak? Gebrakan gitu, Pak, dari BUMN khususnya gitu, Pak, untuk petani-petani BUMN kan, untuk petani milenial juga pemuda yang baru lulus gitu, Pak, dan mereka tidak bisa melanjutkan belum bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Saifulillah dari Kabupaten. Sekarang usaha saya yaitu di bidang online shop, dan kebetulan teman-teman semua sudah saya layani online shop. Iya, semuanya anak Kabupaten alhamdulillah sudah berpenghasilan dari online shop. Jadi nggak pernah Apa yang dijual di online shop? itu biasanya produk fashion dan barang-barang unik. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin Bapak bisa membacakannya. Yang barang-barang dari kita tuh harganya kalah saing dari produk-produk Cina. Nah, barang-barang kita itu banyak gempuran dari produk-produk Cina. Misalkan di Indonesia harganya 5.000, sedangkan di Cina 3.000. Nah, otomatis harga lebih membeli ke Cina, ditambah dengan biaya pengiriman yang tidak jauh beda dan juga kecepatannya beda. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dari BUMN sendiri yaitu memfilter bagaimana tidak banyaknya produk-produk Cina yang bisa masuk ke Shopee atau marketplace lainnya supaya market kita berkembang. Saya Malik Abdulaziz, Pak, dari anggota komunitas Bank Merdeka yang di belakang. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar barang-barang seperti itu masuk lewat BUMN. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Menteri, yang pertama yang dari gender tuh tadi, geberakannya seperti apa sih untuk anak muda yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Menteri BUMN itu menteri korporasi.
bukan menteri yang mengambil kebijakan. Itu kita sepakatin dulu, menteri korporasi bukan menteri yang mengambil kebijakan. Kalau masalah tenaga kerja, ada menteri tenaga kerja. Kalau masalah koperasi, ada menteri koperasi. Masalah perdagangan, ada menteri perdagangan. Tetapi BUMN itu sebagai badan usaha milik negara yang fokusnya hari ini tentu menghasilkan pendapatan buat negara, tetap tidak melupakan yang namanya ekonomi kerakyatan. Tidak, tetapi konteksnya tadi yang saya jelaskan, bahwa kita konteks kepada korporasi. Karena seluruh keuangan BUMN itu diaudit, diperiksa. Kalau ada penyelewengan, masuk penjara. Makanya kemarin ya saya laporin Jiwasraya masuk penjara direksinya. Gimana pensiunan diambil uang? Ya, Garuda beli pesawat korupsi, saya penjarain. Karena kita korporasi. Nah, jadi kalau ditanya pembukaan lapangan kerja di BUMN, kita memakai program yang ada di BUMN. Contoh, Mekar itu dengan 12,7 juta nasabah Mekar, ibu-ibu Mekar mempekerjakan kalau satu orang aja 12,7 juta lapangan kerja. Di Makmur, kalau mencapai 200.000 hektar di seluruh Indonesia, hari ini baru 87.000 hektar yang terdiri dari padi, jagung, kelapa sawit, ya, tebu, itu akan mempekerjakan 1,6 juta petani. Saya nggak bisa turunin lagi keluarga berapa. Ada anak 1, ada anak 9. Itu program-program. Kita juga melalui CSR kita tadi, zakat dan CSR. Zakat bekerja sama dengan Basnas memberikan beasiswa. Melalui CSR BUMN memberikan beasiswa. Lalu apalagi? Kita lulusan mahasiswa yang terbaik, kita sudah bekerja sama dengan hampir ratusan universitas. Itu sudah ada 2.400 mahasiswa magang di BUMN. Santri sama, udah kerja sama dengan santri pesantren. Sudah ada ribuan santri magang di BUMN. Kita juga mendorong kepemimpinan muda di BUMN. Sekarang direksi BUMN yang usia di bawah 40 tahun banyak. Direktur Telkom, coba di Google, Fajrin itu umurnya 35. Direktur Telkom. Ya. Coba Direktur Bio Farma yang vaksin-vaksin itu namanya Soleh Ayubi, umurnya 38. Sebelumnya tidak pernah ada. Nah, sekarang bagaimana dengan yang online? Bapak Presiden kemarin, pemerintah mendeklarasikan 40% pengadaan di pemerintah daerah. Itu Pak ya, udah dipanggil sama Menteri Dalam Negeri, udah pakai Kapolri, pakai kejaksaan. Pengadaan pemerintah daerah, pemerintah pusat termasuk BUMN harus 40% produksi dalam negeri. Tidak. Baca beritanya. Ini kurang menjiwai. Kalau kita mencintai semua yang namanya informasi atau berita yang ada hubungan dengan usaha kita, harus kita dapatkan. Sudah 40%. Bahkan pemerintah mengeluarkan undang-undang. Kalau harga produk lokal lebih mahal
dari produk luar negeri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, termasuk BUMN boleh membeli dengan harga lebih mahal 15% kalau salah. Udah ada undang-undang. Ya, nah, memang bagaimana sekarang barang-barang yang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia dengan cara tadi istilahnya bahasa kerennya dumping. Itu barang mestinya harganya berapa dikasih di Indonesia harganya dibanting. Itu yang mematikan UMKM kita. Nah ini kita sekarang pemerintah lagi melawan. Ya 2-3 bulan lagi saya nggak mau cepetan ya karena saya pembantu presiden. Nah 2-3 bulan lagi pemerintah akan ada terobosan, tapi yang TKDN sulit, harganya lebih mahal boleh. Bahkan BUMN sudah membuka yang namanya padi UMKM. Coba diketik padi UMKM sebelum kebijakan tadi sudah berjalan 2 tahun. Pengadaan BUMN di bawah 400 juta harus UMKM. Sekarang sudah 20 triliun pengadaan. Nah, dari Ansor ada yang masuk, coba cek. Dari HIPMI, IWAPI, UMKM banyak yang masuk. Nah memang kembali tadi saya bilang persaingan bisnis online juga perlu kreativitas. Nah itu yang mesti kami bisa membaca tren. Kalau zaman dulu bikin baju putih, semua bajunya putih. Coba lihat film zaman dulu. Kalau hari ini baju putihnya ada panjang, ada pendek, macam-macam. Ada warna baju biru. Sama produk daripada bambu. Ya, kita sudah tadi bisa akses kepada padi UMKM. Bahkan sudah lihat saringan. Nah, lagi tren kan? Saringan itu nanti mendorong penjualan bambu ke luar negeri. Tapi masalahnya, nah ini masalahnya. Jangan hanya nebang bambu. Bambu di mana-mana sulit, mesti nebang dan nanam. Menanam bambu tapi ada hasilnya. Bangsa kita harus mulai berubah antara makan dan produksi. Kalau tidak, sumber daya alam kita habis. Karena penduduknya 270 juta. Produksi bambu bagus, tapi kalau bambunya semua ditebang nggak ditanam lagi, nggak bisa produksi bambu. Nah, ini kesenjangan kestabilan yang harus kita jaga. Kalau masalah pendanaan tadi saya sudah bilang, tinggal datang ke BRI kalau ada bisa 380 triliun. Ya. Jadi walaupun BUMN bukan menteri kebijakan, menteri korporasi, tapi kita banyak programnya yang ekonomi kerakyatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bapak Menteri. Terima kasih ilmunya, sharingnya luar biasa. Dan kegiatannya masih selasa sampai saat ini. Dan kita panggil adik-adik kita dari SD Putri Dalem untuk berada ke depan saya. Kita ada cenderamata dari Pak Menteri berupa buku tulis. Kami undang adik-adik kita. Nanti akan 3 dari adik kita dari SD Desa Putri Dalem. Namanya siapa? Namanya siapa? Cita-citanya apa? Bagus, diambil. Kayak di ya kan. Kita sudah nanya kita jadi keren. Dokter. Alhamdulillah. Ada dokter, polwannya 3, dokternya 1. Yang ini? Jenny. Hah? Jenny. Jenny. Cita-citanya main bola. Jenny. Oh,
TNI. Oh, alhamdulillah. Wawancara dengan para media dan saya Muras Diratakan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erick Thohir milenial. Erick Thohir milenial. Indonesia Jabar Majalengka Putri Dalam Enda. Terima kasih, sampai bertemu lagi dan Karya Bangsa Merdeka. Kita ini anak Banjar, Bang. Kita ada satparnya. Jadi satparnya dan seluruh di sini. Minta itu namanya. Siap. Udah masuk padi UMKM. Belum. Bagikan. Semua Neng balik. Bu, ambilkan nih Bu. Nombotol Bu, nombotol. Dibagikan. Buka ke nek. Bu, pamuka ke.